Kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian-pujian kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Dan firman-Mu disampaikan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Firman-Mu menerobos kehidupan kami. Firman-Mu mengoreksi kehidupan kami. Firman-Mu membangun kehidupan kami. Firman-Mu memperlengkapi kami sehingga kami kuat, kami bertindak karena Yesus kami adalah Raja di atas segala raja. Berfirmanlah, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, menjamah setiap pribadi kami. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Happy Ascension Day of Jesus Christ. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, tapi juga kita ada di Pentecost Celebration. Ya, jadi dengan mengadakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus, kita sedang juga merayakan Pentecost Celebration. Perayaan Pentakosta, bukan Pantekosta harusnya. Ya, Pentakosta, hari yang ke-50. Ya, hari yang ke-50, Pentakost, hari yang ke-50. Nah, seringkali orang berkata hari Pentakost itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ternyata hari yang ke-50 sesuai sejarah ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, 10 harinya itu mereka akan memasuki hari raya penuaian. Dan ketika 10 hari itu mereka tiba di mana? Di kaki Gunung Sinai. Pada waktu di kaki Gunung Sinai itu, Tuhan memberikan 10 hukum. Dekaloh itu. Nah, pada waktu mereka ada di kaki Sinai, bangsa Israel yang bangsa budak ini kemudian ditahbiskan menjadi bangsa yang merdeka. Yang menjadi raja mereka adalah Allah sendiri. Dan orang Israel menjadi umatnya. Pemerintahan Allah terjadi pada waktu di Gunung Sinai terhadap orang Israel. Nah, ketika kita lanjut lagi, Tuhan itu menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru kepada manusia. Dan firman itu, 10 titah itu, dekaloh itu yang ditulis di loh batu, kemudian ditulis di hati manusia. Ya, firman yang ditulis di batu, kemudian ditulis di dalam hati manusia. Perjanjian baru itu diberikan kepada manusia. Lalu kemudian kita lihat Yesus datang ke dalam dunia, sang firman itu. Dan kemudian Dia ada di tengah-tengah dunia, Dia berkarya, Dia memberdayakan, Dia mempersiapkan para murid. Yesus mempersiapkan para murid. Sehingga dalam 3,5 tahun, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Lalu kemudian Roh Kudus diberikan. Nah, empowered by Holy Spirit, Yesus mempersiapkan para murid. Lalu kemudian Roh Kudus datang, mengempowering para murid. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus memberdayakan para murid? Dunia digoncangkan. Karena itu mari kita belajar pada pagi hari ini. Perayaan ini bukan hanya sekedar perayaan saja. Tetapi marilah ini menjadi tanda, menjadi peringatan bagi kita. Bahwa tidak cukup hanya kita merayakan sesuatu. Kita perlu merayakan hari raya keagamaan. Kita perlu merayakan hari raya kekristenan kita. Untuk menyatakan iman kita kepada dunia. Amin. Sebab perayaan itu menjadi cermin pernyataan iman kita kepada dunia. Ada yang berkata tidak perlu merayakan Natal. Karena tanggal 25 Desember itu adalah hari pagan. Hari kelahiran Dewa Matahari. Tunggu dulu. Sejarah mencatat bahwa sebelum tahun 200-300,
tanggal 25 Desember itu menjadi hari raya terang bagi orang Yahudi. Belum ada kaitannya dengan hari raya pagan, hari kenaikan, hari-hari kelahiran Dewa Matahari. Sehingga kata tidak perlu, tunggu dulu. Perlu untuk dirayakan sebagai pernyataan iman kita kepada dunia. Amin. Sebab kalau tidak dirayakan, bagaimana dunia tahu? Dan tidak pernah berubah, karena Yesus memang tidak berubah. Coba hari Natal berubah enggak tanggalnya? Pernah enggak berubah? Kematian Yesus Jumat Agung berubah enggak tanggalnya? Kenaikan berubah enggak harinya? Berubah enggak? Enggak kan? Iya kan? Betul kan? Natal tetap tanggal 25 Desember. Kematian Yesus, penyaliban, hari, pernahkah berpindah ke hari Rabu, hari Selasa? Enggak pernah kan? Kenaikan Yesus pernahkah berpindah pada hari Minggu? Enggak. Kebangkitan Yesus? Enggak kan? Iya kan? Betul kan? Kita selalu merayakan itu. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Tapi sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Coba kita lihat Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sejak kebangkitan Yesus, selama 40 hari, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Mengapa sampai kerajaan Allah itu sangat penting? Karena inilah berita dari kerajaan sorga untuk bumi. Sejak dari semula, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22, ini semuanya berbicara tentang kerajaan Allah. Bukan kerajaan manusia, bukan berbicara saja Injil keselamatan. Alkitab hanya mencatat 1 kali tentang Injil keselamatan. Selebihnya adalah Injil kerajaan Allah. Pemberitaan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah berita sorga yang menyatakan kepada dunia bahwa telah lahir seorang raja. Kerajaan Allah menjadi sangat penting. Yesus memberitakan sepanjang hidupnya, bahkan ketika dia bangkit selama 40 hari, memberitakan kerajaan Allah. Karena itu, dalam teologi kita, teologi roh berkata begini, bahwa kerajaan Allah itu sudah tetapi belum. Kerajaan Allah sudah dinyatakan, dan sementara berproses, tetapi belum sampai kepada kesempurnaan, sampai yang sempurna itu datang menyempurnakan segala sesuatu. Amin. Sama berita keselamatan, bahwa kita sudah diselamatkan, iya, tetapi belum. Saudara sudah terima keselamatan di dalam Yesus? Sudah. Tetapi keselamatan itu masih berproses sampai Yesus datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya. Amin.
Berarti kita harus mempertahankan keselamatan kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kita. Karena itu Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kehidupan kita harus mengerjakan itu. Dan tujuan daripada itu semua adalah keserupaan dengan Yesus. Inilah berita kerajaan itu. Nah, di sini orang-orang berkata, kapan engkau memulihkan kembali kerajaan itu? Mereka berharap bahwa Yesus mendirikan kerajaan jasmani yang terlihat. Tetapi ternyata kerajaan Allah adalah pengaruh. Ya, kerajaan Allah itu pengaruh, nilai. Bukan seperti kerajaan yang ada sekarang ini yang terlihat, yang kemudian menjadi apa? Monumen, ya, bukan momentum, monumen. Tapi Yesus berkata, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ingat baik-baik. Gak usah pikir yang lain. Gak usah berpikir untuk ikut dalam memerintah secara jasmani, menjadi hulu balankah, bangsawankah, mempunyai posisi kedudukan di gereja. Tapi ingat ini, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kapan itu? Kapan kita bisa terima kuasa itu? Dan ketika kita menerima kuasa itu, kita menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Setelah dia mengatakan demikian, dia naik ke sorga, dia terangkat ke sorga. Disaksikan oleh berapa? Kurang lebih 500 orang. 500 orang. Tapi ketika, ini dia, Yesus berkata begini, malaikat itu, angel itu sebenarnya laki-laki, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada orang angel itu wanita, karena kita terpengaruh dengan pemahaman cerita mitologi Yunani. Iya kan? Angel itu di Alkitab bukan wanita, laki-laki, perkasa. Ya, berbahagialah yang mempunyai nama angel menjadi wanita yang perkasa. Haleluya. Ya, lalu kemudian berkata, dia yang naik akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, nah, kita lihat ada beberapa alasan mengapa Yesus harus naik ke surga. Kita harus belajar ini. Kenapa? Ini beberapa alasan. Ya. Di samping banyak alasan. Yang pertama untuk menggenapi nubuatan firman Tuhan. Nah, mari, naiklah, duduklah di sebelah kananku. Bahwa Yesus akan naik tinggi, memerintah. Tapi kemudian kenaikan Yesus merupakan inaugurasi Yesus sebagai Raja. Dia lahir sebagai Raja. Dia mati sebagai Raja. Dia bangkit sebagai Raja. Dia naik untuk menjadi Raja. Amin. Dia menjadi imam besar agung. Imam besar perantara antara kita dengan Allah Bapa. Yesus yang mendamaikan kita. Makanya kalau berdoa itu tidak usah lagi ke kiri ke kanan pakai jembatan, langsung kepada Yesus. Amin. Tidak perlu lagi pakai perantara manusia. Ya, kalau ketemu Tuhan tidak perlu lagi pakai perantara manusia, apalagi titip-titip doa. Mau pergi gereja, titip karena doakan saya dah. Habis itu dia titip karena ini persembahan untuk gereja. Datang sendiri, cari Tuhan sendiri. Ya toh? Tuhan tidak butuh uang kita. Iya, karena Dia mempunyai segala-galanya. Kita yang butuh Tuhan. Kita butuh berkat Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan. Tuhan tidak butuh manusia,
Tapi Tuhan ingin menjadikan manusia sebagai pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Kesempatan diberikan kepada kita, mau atau tidak. Ada kehendak bebas. Tapi kemudian alasan berikutnya adalah pembuktian kemenangan Yesus. Banyak orang percaya bahwa Yesus hanya manusia. Dia hanya seorang nabi yang kemudian oleh Allah diangkat tinggi melebihi manusia. Karena dia mempunyai kepekaan spiritual katanya. Sehingga Yesus itu dalam anggapan banyak orang adalah hanya sebagai nabi. Bukan sebagai Tuhan. Bahkan mereka mengcounter dengan teori-teori kontroversi bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi yang diserupakan dengan Yesus. Masya Allah. Ya, apakah demikian? Makanya saya katakan kepada mereka, jangan hanya mengira-ngira. Kalau mau mendalami, mari percaya Yesus sungguh-sungguh. Supaya engkau mengenal, jangan hanya lihat kulit-kulitnya. Ya kan? Hanya mengira-ngira, memang toh ini orang Kristen punya Tuhan, itu Tuhan manusia. Tunggu dulu. Adakah nabi yang mati bangkit kembali? Ada enggak? Nah begitu. Apa bedanya Lazarus, anak muda di Nain, dengan Yesus ketika mereka mati? Apa bedanya? Lazarus mati, bangkit. Anak muda di Nain mati, bangkit. Dorcas mati, bangkit. Tapi mati lagi. Yesus mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya. Katakan amin. Itu bedanya. Berarti Yesus adalah Tuhan. Dia Raja. Dia penyelamat umat Tuhan. Amin. Jangan ragu mengikut Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Tapi tunggu dulu Tuhan. Masih ada masalahku. Tuhan, saya tidak punya uang. Tuhan, saya belum punya jodoh. Tuhan, banyak utangku. Masalahku berat. Tapi iring Yesus saja sungguh-sungguh. Amin. Nah, coba kita lihat lagi. Sebagai persiapan untuk kembali lagi. Dia pergi untuk datang lagi. Dia tidak pergi untuk selama-lamanya. Dia pergi untuk kembali lagi. Cintaku pergi untuk datang lagi. Haleluya. Lalu apa di situ? Agar Roh Kudus memberdayakan orang percaya, supaya orang percaya bisa mandiri. Coba bayangkan Bapak Ibu. Yesus ini kan posisinya di Israel kan. Kalau kita mau ke Israel, berapa sekarang biayanya? 60-an juta? Ada? Ya kalau mau lebih sedikit boleh oleh kurma, madu, anggur. Sana bolehlah lebih 80 juta bawa uang bekal di sana. Nah seandainya Yesus masih hidup sampai sekarang. Dia ada di Yerusalem. Manusia di muka bumi ini berapa miliar? 7 miliar? 7? Dan Yesus dikenal sebagai penyembuh, pembebas, penolong. Kalau Bapak Ibu ada masalah, cari Yesus. Tapi coba bayangkan daftar antrinya. Paham maksud saya? Belum biayanya, belum antrinya. Karena itu Yesus harus naik supaya kita mandiri. Orang percaya itu mandiri, bukan mandi sendiri. Mandiri. Sehingga kita harus selalu berharap sama Yesus. Benar. Tetapi Yesus memberikan kita kuasa dan kemampuannya. Bahkan Yohanes 14
kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Oleh karena itu aku harus kembali kepada Bapa. Betul? Nah, supaya kita orang percaya bisa mandiri. Nah, alasan yang lain yang sangat penting adalah Yesus harus naik ke surga supaya pemerintahan kerajaan Allah nyata dalam setiap kehidupan kita. Ini buktinya. Slide selanjutnya. Lukas 24 ayat 49. Dari sini kita akan belajar pesan penting Yesus sebelum naik ke surga. Ingat dulu, kita percaya bahwa surga adalah tempat kediaman Allah. Surga bukan tempat kediaman manusia. Jadi kalau orang berkata mati masuk surga, Alkitab tidak mencatat hal demikian. Alkitab hanya mencatat di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini pemahaman ini harus penting karena kita roh ini memahami tentang kerajaan Allah. Nah, jadi bagi kita, kalau kita nanti diangkat atau mati kemudian rapture, bahwa rumah kita bukan di sorga. Di sorga itu hanya tempat sementara untuk terima mahkota, bema pengadilan Kristus. Lalu kemudian kita akan selama-lamanya ada di mana? Di bumi baru, di langit baru. Wahyu 21, Yerusalem baru yang merupakan gambaran sorga, itu turun ke bumi baru. Ya. Paham ya? Ini pemahaman kita. Jadi kalau ada yang meninggal, jangan katakan kami turut berduka cita, semoga almarhum masuk sorga. Masuk dalam kehidupan kekal bersama Yesus. Amin. Nah, kalau itu nanti pelajari itu ya tentang kerajaan Allah, tentang sorga. Nah, tetapi ini Yesus berkata, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu harus tinggal. Tinggal itu bukan tinggal kemudian tidak melakukan apa-apa. Tinggal itu stay. Stay di sekitar itu, stay around. Berarti kita bisa melakukan apapun dalam situasi yang ada. Itu dalam perintah itu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kita dalam tinggal itu, kita menantikan janji Bapa. Saya percaya bahwa ketika murid-murid itu kemudian kumpul di loteng Yerusalem, dalam Kisah Para Rasul yang kedua, itu kurang lebih 120 orang. Dari 500 yang menyaksikan kenaikan Yesus, hanya 120 orang yang kemudian tinggal bersama-sama untuk berdoa menantikan janji Bapa. Tapi kan mereka masih tetap mengerjakan hal-hal yang lain. Betul kan? Ada waktu-waktu tertentu mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Dan pada satu waktu itu, pada hari yang ke-50 itu, Pentakosta itu, pada hari raya penuaian, itu kan orang berkumpul bersama-sama. Dari segala suku kaum dan dari luar, ada yang dari Ethiopia, dari Arab, dari mana kumpul di Yerusalem. Sebab bagi mereka yang menganut agama Yahudi, 3 kali setahun mereka harus ada kumpul di bait Allah. Tepat pada waktu itu, mereka kumpul, murid-murid lagi berdoa di loteng Yerusalem. Ketika mereka berdoa, maka Roh Kudus turun atas mereka. Nah, ini janji Bapa. Kisah 1 ayat 4, janji Bapa ini bukan hanya di 1 ayat, tapi banyak ayat. Ya, Kisah 1 ayat 14, tinggal di situ, nantikan janji Bapa. Maka kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggal di situ supaya apa? Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tinggal di situ, stay around itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa.
kerjakan apa yang kita kerjakan, usahakan apa yang kita sedang usahakan, tetapi kemudian ada hal-hal tertentu yang kita nantikan, waktu-waktu tertentu kita menantikan. Dan pada waktu itu, Roh Kudus dicurahkan. Nah, inilah pesan penting itu. Tinggal nantikan. Tinggal nantikan. Berarti kalau tinggal tetap dalam imanmu. Amin. Jangan kemudian meragukan Tuhan. Oh di sana. Firman Tuhan katakan, di sana nanti pada zaman akhir ada yang berkata, akulah Yesus, akulah Rabi, akulah penyembuh, akulah Nabi. Bahkan ada yang memberitakan Injil yang lain. Jadi saat ini kata tinggal itu adalah tetap tinggal di dalam imanmu. Amin. Tinggal di dalam pengharapanmu. Tinggal di dalam penantianmu. Karena kita tidak tahu, Yesus berkata, kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Kita juga tidak tahu kapan lawatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Tinggal tetap. Nah, kemudian yang tadi saya katakan, bahwa kenaikan Yesus ini sangat penting bagi pemerintahan kerajaan Allah. Coba kita lihat bahwa awal dari pemerintahan kerajaan Allah dalam diri orang percaya adalah ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, ayat ini, speaking in tongue ini, kemudian banyak dipermasalahkan. Tapi coba baca baik-baik. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, baru berkata-kata. Teologi GBI mengatakan bahwa speaking in tongue itu merupakan tanda awal mereka yang dibaptis oleh Roh Kudus. Tanda awal. Kita ada yang namanya glossolalia, ada yang namanya senolalia. Jadi speaking in tongue ini merupakan pemberian daripada Roh Kudus. Kalau kita bicara soal karunia, ada karunia berbahasa lidah, ada karunia menafsirkan bahasa lidah. Apakah kita tidak perlu untuk speaking in tongue? Nggak perlu lagi. Saya bertanya lagi, apakah zaman perjanjian baru masih terjadi atau sudah berhenti? Ayo Bapak Ibu. Zaman rasul-rasul perjanjian baru, Alkitab kita ada masa perjanjian baru, ini sudah berhenti atau masih terus terjadi? Masih terus terjadi, karena kita belum sampai di Wahyu. Betul kan? Kita belum rapture, naik ke surga, terima mahkota, lalu kemudian memerintah selama 1000 tahun, lalu kemudian kita masuk ke langit dan bumi baru. Belum kan? Belum kan? Berarti masih. Apa yang tidak dilarang oleh firman Tuhan teruslah dikerjakan. Termasuk memberikan perpuluhan. Ada yang berkata perpuluhan sudah tidak lagi. Tunggu dulu. Tunjukkan kepada saya di mana ayatnya yang membatalkan perpuluhan. Perpuluhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Perpuluhan itu untuk kepentingan umat Tuhan. Come on. Pahami ini. Bank itu bukan untuk kepentingan bank itu, betul kan? Panggi kan? Bank itu kepentingan untuk apa? Konsumennya kan? Betul kan? Halo. Jadi jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran apalagi si gondrong itu. Serius.
Apalagi yang dari GKS, apa itu? Bilang perpuluhan sudah tidak ada lagi. Sekarang saya tantang dia, tunjukkan di mana ayatnya yang menyatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak berlaku. Apa? Kita mau dipelihara Tuhan, kita mau diberkati Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Termasuk apa? Memberi sedekah. Itu tetap terjadi. Karena sedekah itu berhubungan dengan kebenaran. Kebenaran itu bahasa Ibrani sedek. Sedek itu akar kata sedekah. Jadi kalau kita memberi sedekah, kita mengerjakan kebenaran. Amin. Makanya saya bilang banyak di luar sana yang sudahlah, kita berjalan dalam kingdom theology saja. Amin. Karena kita di rock apa itu? Representative of Christ kingdom. Saudara membutuhkan tuntunan, arahan yang benar, yang tepat, yang sesuai firman Tuhan. Jadi, ketika Roh Kudus dicurahkan itu, maka Roh Kudus itu kemudian ada di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian apa yang terjadi? Roh Kudus itu memerintah dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara mengerti nggak ayat ini? Saya kasih pengertiannya dalam terjemahan yang lain. Terjemahan BIMK. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Bagaimana Allah memerintah atas hidupmu? Harus penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah yang bertahta di dalam kehidupan kita. Memerintah atas kehidupan kita. Kita punya Roh Kudus. Pemerintahan Allah harus terjadi. Makanya Yesus berkata, saatnya tidak bisa menentukan kapan waktunya. Aku tidak mendirikan kerajaan fisik yang terlihat. Tapi kerajaan itu ada di dalam kamu. Kerajaan itu ada di dalam saya. Roh Kudus memerintah. Ada perjanjian baru. Bapak Ibu baca di Yehezkiel, di Yeremia. Ada perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kita. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas kehidupanmu. Berarti kita harus tunduk kepada pemerintahan Allah. Kita harus melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Dan ketetapan bahkan begini. Alkitab bilang, 1 iota pun tidak dibatalkan. Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Nah, kalau saya kembali lagi dalam perpuluhan. Perpuluhan itu sudah ada sebelum ada hukum Taurat. Ayo. Kalau hukum Taurat dibatalkan, perpuluhan tetap ada. Karena dia ada sebelum hukum Taurat. Tidak diatur di situ. Betul kan? Sudah ada. Kapan itu? Ketika Abraham memberikan persembahan kepada siapa? Raja Salem. Raja. Berarti perpuluhan itu adalah upeti bagi sang raja. Perpuluhan itu adalah pajak kerajaan. Saya dan Bapak Ibu ada di dalam mana? Kerajaan Allah. Perlu pajak nggak? Untuk apa itu pajak? Untuk apa Pak Teten? Untuk apa? Keperluan masyarakat kan? Betul kan? Pajak itu untuk gaji ASN. Pajak juga untuk apa? Membangun jalan dan lain-lain kan? Betul kan? Pajak itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak itu untuk siapa? Untuk rakyat. Pajak kerajaan untuk siapa? Warga kerajaan. Setuju? Setuju nggak? Kalau ada di dalam kerajaan, maka kita harus menuruti kerajaan, hukum kerajaan itu. Kalau enggak, saudara bisa keluar dari kerajaan itu, cari kerajaan yang lain. Kita ada dalam kerajaan Allah, hukum kerajaan Allah. Yesus adalah Raja.
kebenaran-kebenarannya adalah hukum kerajaan Allah. Kalau mau hidup semau-mau gue, sana ada kerajaan iblis, pindah jauh. Mau? Konsekuensi. Sama. Roh Kudus harus memerintah dalam kehidupan kita. Nah, apa makna kepenuhan Roh Kudus? Makna kepenuhan Roh Kudus slide berikutnya, bahwa bukan soal berbahasa lidah, speaking in tongue, glosolali, senolalia, bukan itu. Ya, tapi hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Makna kepenuhan Roh Kudus adalah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, makna kepenuhan Roh Kudus adalah karena hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka pemerintahan kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan saya dan saudara. Nah, karena kehidupan kita dikuasai, maka ada ikatan perjanjian kita dengan Allah. Ada ikatan perjanjian yang tidak dapat, makanya siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Pedangkah, kelaparankah, masalah, persoalan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus adalah saya dan saudara. Yesus tetap di sana. Makanya kita tidak menganut lagu Bimbo. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Ingat, Bapa kita selalu menunggu anak bungsunya untuk kembali ke rumah. Betul? Betul? Dia tetap di situ, menunggu, menanti. Anak itu tahu pulang ke rumahnya. Anak itu tahu rumahnya. Anak itu tahu bapaknya. Ada ikatan. Ada ikatan. Nah, karena ada ikatan antara kita dengan Allah, beraku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka pengurapan kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita dan harus termanifestasikan keluar. Saya punya Roh Kudus. Saya bisa berbahasa lidah. Puji Tuhan. Tapi kelakuan di luar, mulut ember, mulut pedisnya minta ampun. Apakah ini penuh Roh Kudus? Apa yang dilihat ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus? Ada lidah-lidah api kan? Betul kan? Ya, Yakobus mengatakan bahwa manusia itu dikuasai oleh lidah api neraka. Apa itu lidah api? Sehingga lidah ini berbicara perkataan. Perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan neraka yang keluar. Makanya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ada api, lidah api sorga. Sehingga yang keluar adalah perkataan-perkataan sorgawi. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu jangan dilihat karena dia oh dia penuh Roh Kudus. Tidak. Kesehariannya bagaimana? Perkataannya, kehidupannya, keserupaannya dengan Kristus. Amin. Karena itu bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi makna kepenuhan Roh Kudus adalah hidup kita diberdayakan sebagai pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Terakhir Bapak Ibu, masih ada sedikit lagi. Jadi Roh Kudus itu memerintah atas kehidupan kita, bukan hanya sekedar memerintah, tapi memberdayakan kita, empowering kita. Coba perhatikan, Petrus yang menyangkal Yesus karena dia takut. Ya, apa yang terjadi ketika dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi pemberani. Bahkan dalam khotbahnya, sekali khotbah berapa orang bertobat? 3.000 orang. Bahkan dia berkata begini, jangan salibkan saya seperti Yesus. Saya tidak layak. Salibkan saya terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas sambil disalibkan. Petrus. Siapa lagi? Stefanus.
Sebelum dirajam, dia menyatakan imannya. Dia mempertahankan imannya. Dirajam batu. Siapa lagi? Filipus dengan penuh keberanian dia menginjili sida-sida Ethiopia. Ini sida-sida bangsawan kalangan kerajaan di sana. Paulus, seorang Saulus yang kemudian bertemu Yesus, kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupannya, maka dia diberdayakan sehingga dia bukan hanya berani berbicara di depan Raja Agripa pada hari-hari terakhir hidupnya. Dia justru berkeliling untuk menyatakan Injil di kota-kota, di pulau-pulau, bahkan sampai Asia Kecil. Sehingga Injil itu bisa berkembang luar biasa. Para murid menggoncangkan dunia. Sekarang kita orang-orang percaya hanya berlindung di dalam tembok gereja. Seharusnya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus dengan berani memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan tanda-tanda heran dan mujizat Tuhan menyertai. Ingat Petrus berkata kepada orang di gerbang pintu elok, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya hari ini, bangkitlah dan berjalanlah. Kuasa Tuhan. Ini terjadi di dalam Alkitab. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ini tanpa itu dari zaman rasul-rasul dulu. Tidak, ini tetap terjadi sampai hari ini. Amin. Saudara berhadapan dengan para pembesar. Saudara berhadapan dengan rekan-rekan bisnis yang mungkin akan menipu saudara. Saudara akan berhadapan dengan siapa saja. Ada keberanian Tuhan dalam hidupmu. Ada apa? Ada hikmat Tuhan untuk menghadapinya. Ada karunia Tuhan. Ada apa? Ada Tuhan bisa menolong kita untuk membuka hal-hal yang tidak mungkin. Bahkan berjalan di dalam kemungkinan. Saya tidak mungkin. Tapi Tuhan memungkinkan kita. Amin. Nah, karena itu, bagaimana supaya Roh Kudus bisa memberdayakan kehidupan kita? Ingat, kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Tapi Pak, otak saya encer. Seberapa encer otakmu? Kalau korslet satu saja saraf di otakmu, bisa jadi encer lagi? Nah, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk apa? Sadar terhadap dosa. Sadar terhadap kesalahan. Roh Kudus itu akan membebaskan kita dari jerat iblis. Kita terpunggung, saya tidak mampu untuk keluar. Ada pikiran-pikiran yang terus datang kepada saya untuk tidak lagi percaya Yesus. Ada pikiran-pikiran yang datang kepada saya untuk bunuh diri. Ada pikiran-pikiran yang datang kepada saya, kamu tidak layak, kamu tidak mampu, kamu itu, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membawa kehidupan kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus itu akan menjadikan kita anak-anak Allah. Mazmur berkata, kalaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut kita. Bahkan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Kamu menjadi yatim piatu. Ada Roh Kudus yang aku akan berikan kepadamu. Ada Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita menjadi anak-anak Allah sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu kemudian apa? Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang kehendak Allah. Karena itu, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan minta dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Dan setiap waktu minta agar hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab. Hidup ini bukan milik kita.
hidup ini milik Kristus. Kalau kita hidup, berarti ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita tidak boleh hidup seenaknya. Kita tidak boleh hidup dalam kemalasan. Ingat peristiwa talenta. 1 talenta dia simpan karena dia takut kepada tuannya. Tapi justru karena dia takut, maka dia dihukum. Karena ini menggambarkan kemalasan. Kemalasan berarti tidak mengerjakan apa-apa, tidak bertanggung jawab atas kehidupannya. Kemalasan, kalau kita, saya tidak mampu, saya akan begini, sudahlah, saya sudah tidurlah saja. Tidak bangun-bangun. Tidur. That's berarti kita tidak mengerjakan kehendak Allah, kita sedang mengerjakan kehendak iblis. Karena kemalasan, kekosongan, kesia-siaan itu berhubungan dengan iblis. Berarti kita bukan anak-anak Allah, kita anak-anak iblis. Maka setiap waktu minta agar hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah itu tidak cukup di situ, bergaul intim dengan Roh Kudus. Bergaul intim dengan Roh Kudus. Saya selesai.